الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده المبعوث بالدلائل الواضحة والحجج القاطعة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis itu berkualitas muttafaq alaih, sahih dengan muttafaq alaih, yaitu menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan qiyamul lail sampai bengkak kakinya. Aisyah radhiyallahu anha pada saat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lail yang begitu panjang, dia bertanya, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, kenapa engkau berbuat sampai sebegininya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampunimu apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang? Jawaban Rasulullah inilah yang mengingatkan kita. Rasulullah menjawab, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Apakah saya tidak ingin untuk menjadi seorang hamba yang syakur? Syakur di dalam ilmu saraf berbeda dengan syakirun. Syakirun itu adalah berterima kasih pada level yang biasa. Tapi syakur itu adalah orang yang sangat bersyukur, orang yang sangat berterima kasih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, dia kemudian menyampaikan, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Apakah aku tidak ingin untuk menjadi hamba yang sangat bersyukur terhadap apa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini mari kita renungkan, Bapak-bapak, hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Kesyukuran tentunya merupakan dorongan untuk berterima kasih terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah bahwa anugerah kesehatan, anugerah keluarga, nikmat kita hidup sehari-hari, keadaan yang aman dan kondisi yang kemudian kita alami setiap hari tentu harusnya mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah yang paling utama dan paling luar biasa yang harus kita syukuri di dalam kehidupan ini? Maka itu adalah kesyukuran terhadap nikmat iman dan Islam. Kenapa demikian? Kenapa nikmat iman dan nikmat Islam inilah yang sepantasnya luar biasa kita syukuri? Mari kita lihat
apa yang kemudian ada di dalam iman dan Islam itu. Minimal di dalam kitab Madza khasiral al-alamu bin hitatil muslimin, karangan Hasan An-Nadawi, orang India. Kerugian besar apakah yang akan dialami dunia pada saat Muslim itu jatuh? Bersyukur terhadap keimanan, keislaman, itu adalah kesyukuran yang luar biasa yang harus ada pada diri kita. Mari kita lihat bersama. Islam, beberapa poin mungkin sangat banyak untuk diceritakan dan dipaparkan, yang tidak akan cukup waktu untuk itu. Tapi yang paling pertama yang saya lihat pada saat sekarang ini adalah Islam mengajarkan kita tentang ketahanan keluarga. Mulai daripada saat kita memilih pasangan, tungkahul marhu bi'arba'ah, fazfar bizatid din, maka hendaklah kamu mengambil untung dengan orang-orang atau juga perempuan yang memiliki agama yang baik. Jadi pada saat kita mau membina keluarga, Islam telah mengajarkan kita untuk memilih orang-orang yang tepat, yang berakhlakul karimah dan beragama yang baik. Kemudian di dalam konteks muasyarah bil ma'ruf, berinteraksi antara suami istri dengan ma'ruf. Dan apalagi kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat surat Al-Luqman tentang bagaimana seseorang harus menghormati orang tuanya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bagaimana kita menghormati ibu kita. Artinya seluruh hal-hal yang kemudian diarahkan oleh Islam itu bertujuan untuk bahwa Muslim harus memiliki ketahanan keluarga yang kuat. Karena ternyata ketahanan keluarga itulah yang membuat sebuah komunitas yang soleh. Jika ada kemudian apapun bentuknya, manuver-manuver atau hal-hal yang kemudian akan merusak keluarga, sesungguhnya dia sedang merusak sebuah komunitas. Apa yang ditawarkan Islam adalah merupakan kebaikan yang luar biasa, tidak saja kepada kita umat Islam, tetapi juga kepada alam dan dunia, sebagaimana Hasan An-Nadawi menyampaikan. Keluarga merupakan pondasi yang sangat luar biasa pentingnya di dalam membangun sebuah komunitas. Jika keluarga telah pecah, telah rusak dan tidak memiliki ketahanan, maka sesungguhnya komunitas itu akan rusak juga, akan buruk dan jahat juga. Tingkat, contoh kecil misalkan, tingkat perceraian, tingkat kegelandangan manusia di dunia, itu dialami oleh negara-negara sekuler dan liberal dengan sangat luar biasa. Kenapa? Karena keluarga yang sebenarnya sebagai al-labina al-ula, sebagai pondasi dasar di dalam komunitas, itu mereka suntikkan dengan konteks kebebasan pribadi dan kebebasan individu. Pada saat seorang anak sudah berumur 18 tahun, dia bisa berbuat apa saja. Pada saat orang tuanya menegur, maka orang tuanya akan kemudian ditegur oleh hukum negara. Betapa luar biasanya Islam ini menghadirkan dan menawarkan kepada kita nilai-nilai yang luar biasa yang sesungguhnya kita rasakan saat ini. Betapa nilai-nilai itu menjaga kita. Yang kedua adalah kesetaraan manusia. Pada saat Bilal bin Rabah naik ke Ka'bah, Fathu Makkah, kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengumandangkan azan. Ayah daripada Khalid sudah menyampaikan, laula mittu qabla hadha. Sebegitu parahnya rasis di dalam zaman jahiliyah. Andai aku mati sebelum melihat budak hitam ini naik ke Ka'bah. Islam kemudian memberikan
sebuah resep yang sangat luar biasa. Inna akramakum indallahi atqakum. La farqa baina arabiyyin wa ajamin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan. Orang Arabkah dia, orang non-Arabkah dia, orang ajamkah dia, kecuali dengan takwa. Dengan kesolehan yang ada pada diri manusia. Kita lihat sekarang ini, betapa merebaknya rasis yang sangat luar biasa justru di sebuah negara yang notabene adalah kakeknya demokrasi, disampaikan saat sekarang. Islam menawarkan kesetaraan itu, hak dan kewajiban. Sesungguhnya manusia dibedakan hanyalah karena kesolehan dan ketakwaannya, dan itu pun ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Betapa seharusnya kita mensyukuri nikmat ini. Yang tidak sengaja kita rasakan nilai-nilainya luar biasa di tengah kita. Siapa saja yang menyuntikkan kebebasan individu dan lain sebagainya, dan kemudian tidak menghiraukan ketahanan keluarga dengan nilai-nilai Islam, sesungguhnya dia sedang menghancurkan masyarakat. Mari kita masuk kepada fondasi yang kedua, yaitu ketahanan. Kenikmatan yang disebut dengan iman. Nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang jika kemudian kita konsisten, istiqamah, dan betul-betul kemudian memegang teguhnya, ada dua hal yang paling utama, yaitu ketahanan individu kita. Bapak-bapak dan bapak-bapak hadirin sidang Jumat yang berbahagia tentu tahu betapa banyaknya kasus-kasus bunuh diri di negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan lain sebagainya. Mari kita lihat bagaimana umat Islam. Kita jarang sekali menemukan itu. Kenapa? Karena iman membuat ketahanan individu pada dirinya. Asyukur was sabar. Syukur dan sabar itu adalah dua kepak, dua sayap yang harus kemudian kita sama-sama pegang teguh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Innal mu'mini kullu amri khair. Setiap orang Muslim itu seluruh urusannya itu semuanya kebaikan. Idza asabahu syarrus sabar. Kalau ada kemudian penderitaan, hal-hal musibah di lapangan, kemudian dia sabar. Dan sabar itu adalah sebuah keutamaan bagi dia. Kalau ada yang baik-baik, as-sarra syakar, dia bersyukur. Itu merupakan ketahanan individu yang sangat luar biasa pada diri seorang muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat mengatakan la tayasu an rauhillah, jangan pernah putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kesulitan, musibah, ombak terjang kehidupan, maka dua sayap ini harus kemudian tetap mengepak di dalam kehidupan kita. Dan itu dasarnya adalah keimanan. Jadi pada saat kita menyampaikan asyhadu alla, bersyahadat, ya, menanamkan sebuah keyakinan yang luar biasa pada diri kita, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka pada saat itu kita sedang memposisikan diri dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alam dunia ini semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap penderitaan, setiap sakit, setiap apapun yang kemudian diderita oleh muslim merupakan pahala jika kemudian dia sabar. Dan kita sering kemudian memahaminya dalam konteks agama. Tetapi kita jarang memahami dalam konteks psikologis. Bahwa setiap muslim daya tahannya untuk sebuah penderitaan, daya tahannya untuk kemudian tetap survive, itu lebih luar biasa daripada orang-orang yang kemudian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pada poin yang terakhir adalah
Nikmat iman yang perlu kita syukuri itu adalah al-ma'ad, tempat kembali. Saya kadang-kadang bertanya-tanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni kita kalau kita syirik kepadanya? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni seluruh dosa kita. Illa yusyraka bih, kecuali orang yang syirik kepadanya. Kenapa? Kalau seandainya Anda syirik, Anda tidak ada tempat kembali untuk menghantarkan rasa sesal Anda. Kita tidak ada tempat kembali untuk kemudian meneteskan air mata kita kalau kita syirik. Dan ternyata ayat ini bukan ancaman, tetapi kasih sayang Allah yang sangat luar biasa kepada diri kita, umat Islam ini. Betapa banyak sehari-hari kita melakukan dosa. Jika kemudian kita tidak ada tempat kembali, kita syirik, kita melakukan hal-hal yang kemudian menduakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilahum ma'allah, apakah ada Allah, seorang yang kemudian atau zat atau apa saja yang menandingi Allah Subhanahu wa taala? Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fanbasna bihi hadaiqa dzata bahjatin ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah. Dalam ayat-ayat itu disampaikan a ilahum ma'allah. Apakah ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Ternyata ayat itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya ini. Pada saat kemudian dia melakukan dosa, dia ada tempat kembali. Ya Rabbana ighfir lana dzunubana. Di dalam hatinya kemudian mengakui dosanya. Tapi kalau orang yang syirik, maka tempat kembalinya tidak ada. Maka innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, itu merupakan ayat yang luar biasa kita syukuri, bahwa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rambu-rambu untuk kemudian tetap ada tempat kembali kita. Ya Rabbana ruddana ilaika raddan jamila. Ya Allah, kembalikanlah kami kepadamu ya Allah dengan cara yang paling indah dan paling baik. Jadi kalau seandainya orang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sama saja orang yang kemudian sekolah di tempat lain, ngambil ijazahnya sekolah lain dan kemudian mengadu dia. Kalau seandainya kita sudah menyampaikan ada di dalam komunitas, di dalam bangunan Islam ini, maka asyirku billah, berarti kita sedang keluar dari bangunan itu. Dan berarti pada saat kita kembali dan minta ampun, kita tidak tahu kepada siapa. Makanya ketahanan iman yang paling luar biasa itu adalah ada tempat kembali kita. Pada saat kita mungkin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak diridhoi dan lain sebagainya, kemudian kita taubat dengan benar-benar taubat, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya selama kita ada di dalam bangunan itu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, karena itulah kesyukuran kita terhadap nikmat Islam dan nikmat iman ini harus betul-betul terimplementasi di dalam kehidupan kita. Pada saat kita salat setiap hari, berarti kita tidak saja sedang menunaikan sebuah kewajiban, tetapi juga kita sedang mengekspresikan rasa syukur kita. Pada saat kita bersedekah kepada orang lain, berzakat kepada orang lain, tidak saja kita sedang menunaikan kewajiban, tetapi juga kita sedang mengekspresikan, mengimplementasikan kesyukuran kita atas nikmat Islam dan nikmat iman yang insya Allah sampai akhir hayat kita, kita akan konsisten dan berpegang teguh dengan kalimat
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah